Shalom, salam jumpa dalam Taat Warta Jemaat GKJ Salatiga Timur, edisi Minggu 27 Desember 2020. Selamat menyaksikan. Jemaat, sebelum mengikuti ibadah saat ini, silahkan menyiapkan Alkitab, buku nyanyian, dan jangan lupa nonaktifkan notifikasi di HP. Silahkan mengikuti ibadah secara runtut hingga akhir. Selamat beribadah. Majelis menerima laporan pertunangan dari Saudara Ari Parjanto, putra Bapak Rusman dan Ibu Ngadinem dari Pepantan Karanggondang, dengan Saudara Iren Natalia Koyongian, putri dari Bapak Yoce Koyongian dan Ibu Utami Hesti dari Gereja Bethel Tabernakel Salatiga. Pelaksanaan pertunangan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Desember 2020 jam 7 malam. Perkenankan Komisi Pengembangan Ekonomi Jemaat menyampaikan, 1. Anggota yang akan mengangsur dipersilahkan ke Komisariat Wilayah atau Pepantan masing-masing pada hari Senin 28 Desember 2020. 2. Rapat rutin pengurus atau pencairan pinjaman pada hari Selasa 29 Desember 2020 jam 5 sore di GKJ Salatiga Timur dengan mematuhi protokol kesehatan. Sesuai surat edaran Sinode GKJ tanggal 26 November 2020 bahwa dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru serta cuti bersama pada akhir tahun, kantor gereja libur pada tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 3 Januari 2021. Tanggal 4 Januari 2021 masuk seperti biasa. Tetap ada tiket untuk hari tertentu. GKJ Salatiga Timur telah menyediakan kartu persembahan bulanan tahun 2021 dan bagi setiap warga gereja dewasa, apabila Bapak, Ibu, Saudara belum tercantum di kartu persembahan bulanan, dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing atau kantor gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lowongan pekerjaan. 1. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKSW membutuhkan 2 tenaga pendidik. Lamaran paling lambat tanggal 31 Desember 2020. 2. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UKSW membutuhkan 2 tenaga pendidik. Lamaran paling lambat 31 Desember 2020. 3. Fakultas Teologi UKSW membutuhkan 1 tenaga pendidik. Lamaran paling lambat 31 Desember 2020. 4. Studi Matematika Fakultas Sains dan Matematika UKSW membutuhkan 2 tenaga pendidik. Lamaran paling lambat 31 Januari 2021. Lamaran ditujukan kepada pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro 60, Salatiga. Majelis GKJ Salatiga Timur dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKJ Salatiga Timur yang berulang tahun pada tanggal 28 Desember sampai dengan 3 Januari. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semoga menjadi doa yang menguatkan bagi jemaat yang berulang tahun. Demikian Taat Warta Jemaat GKJ Salatiga Timur, edisi Minggu 27 Desember 2020. Selamat beribadah, tetap patuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan, dan tetap jaga iman, amin, imun, dan aman. Tuhan memberkati. Ibadah Minggu bersama antara GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan dengan tema Sukaria Menyambut Sang Penebus, Minggu
27 Desember 2020. Mari Bapak Ibu kita suasanakan diri dalam ibadah ini melalui saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Jangan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema Sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait 1 dan keempat. Hai dunia, gembiralah. Marilah kita bersama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi.
Sungguh kami merasa malu di hadapan Tuhan. Engkau telah mengajari kami tentang hal benar dan salah, namun ego justru lebih berkuasa atas diri kami, melanggar setiap hukum-hukum-Mu. Mulut kami gunakan untuk menyakiti hati, tangan kami gunakan untuk menyakiti sesama. Kaki melangkah melanggar setiap firman-Mu. Tetapi hatimu melebihi luasnya samudera, sabar-Mu melebihi besarnya dunia, sehingga Tuhan masih mencurahkan kasih-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan dan berubah dalam pertobatan. Amin. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 27, bait pertama dan kedua, Meski Tak Layak Diriku. Bapak, Ibu, Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mengucapkan salam damai dengan saling memberikan salam namaste. Salam damai, salam damai, salam. Mari kita menyatakan kesanggupan kita dengan menyanyikan PKJ 75. Bait pertama, Tuhanku, biarlah kini hamba-Mu pergi. Sesuai firman-Mu.
Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran sabda Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu, bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus memuji nama-Mu melalui puji-pujian. Namun hati ini masih terasa kurang jika kami belum mendengar akan kebenaran sabda-Mu itu. Dan bila sebentar lagi kebenaran sabda-Mu itu hendak kami dengar, kami memohon untuk penyertaan-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa menuntun diri kami untuk dapat berfokus, bersungguh-sungguh untuk memberikan hati, telinga, pikiran kami terhadap firman-Mu itu. Berkati pula hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk memberitakan sabda-Mu, kiranya Tuhan yang juga menuntun hati pikiran, sehingga apa yang keluar dari lisan ini, itu semua karena kehendak-Mu saja. Inilah doa dan pengharapan kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas 2, ayatnya 22 sampai dengan 40. Lukas 2 ayatnya 22 sampai dengan 40 yang demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan
untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita sedang didatangi oleh tamu? Tentu setiap kita akan merespon dengan cara yang berbeda. Atau saat kita harus atau akan menyambut seseorang yang akan datang kepada kita, respon itu pasti juga akan berbeda-beda. Dan itu menjadi hal yang sangat wajar karena mengingat bahwa saat berbicara tentang respon di dalam menyambut seseorang, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu. Faktor yang pertama bisa saja dipengaruhi oleh adanya relasi. Erat atau tidaknya sebuah hubungan atau relasi dengan orang yang hendak datang kepada kita, itu juga sangat mempengaruhi cara kita, perilaku kita di dalam menyambut pribadi tersebut. Di sisi lain, kita juga dipengaruhi oleh faktor yang cukup berpengaruh, yaitu tentang berbicara apakah pribadi tersebut menjadi pribadi yang penting dalam kehidupan kita atau penting bagi urusan-urusan kita atau tidaknya. Sehingga semakin penting pribadi itu, maka cara menyambutnya pun pasti berbeda. Jika kita melihat tentang hal itu, jika kita berbicara tentang sebuah relasi pada poin yang pertama, maka kita bisa, mungkin Bapak Ibu merasa berbeda saat Bapak Ibu memiliki 2 putra. Biasanya kita memberi kasih yang sama, kita ingin dekat dengan cara yang sama, memberi waktu yang sama. Namun pada kenyataannya pasti ada yang jauh, tapi ada yang juga yang lengket. Mungkin waktu masih anak-anak Bapak Ibu masih kecil, saat Bapak Ibu datang dari bekerja, ada yang berlari
menyambut kedatangan Bapak Ibu semua dengan sukacita ingin dipeluk. Tapi juga ada anak kita mungkin saat kita datang dari pulang kerja justru malah ditinggal main atau cuek, atau hanya mengucapkan selamat datang seperti situ aja. Respon yang berbeda ini biasanya juga dipengaruhi oleh hal-hal itu, yaitu relasi dan juga seberapa penting orang itu bagi kehidupan kita. Pada dasarnya, respon yang muncul saat menerima kedatangan seseorang itu dapat menjadi tolak ukur. Apakah kita dekat, seberapa dekat kita dengan orang itu, atau hubungan kita hanya sewajarnya, atau justru malah jauh. Nah, itulah ukurnya biasanya tentang cara kita menyambut. Nah, hal menyambut kedatangan seseorang tentu di dalam bacaan Injil saat ini menceritakan tentang Yusuf dan Maria yang pada saat itu sedang menjalankan adat penyucian menurut hukum Musa, yaitu menyerahkan anak sulung kepada Allah. Dan pula kita juga mengetahui bahwa Yusuf serta Maria juga harus memberikan persembahan. Namun persembahan yang diberikan hanyalah sepasang burung merpati. Dan itu menjadi simbol bahwa Maria dan Yusuf ini ya dari keluarga yang kurang mampu, keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang kehidupannya sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu ada ketaatan dari Yusuf dan Maria ini. Karena mereka menjadi pribadi yang patuh, taat terhadap hukum Tuhan, terhadap Taurat Musa. Nah, sewaktu memasuki bait Allah, diceritakan bahwa di situ ada Simeon. Dikatakan dalam bacaan kita, Simeon ialah orang yang benar dan saleh. Kata Yunani, dia dikaios yang artinya lurus. Sehingga Simeon ini dapat dikatakan pribadi yang berjalan lurus di jalan Tuhan. Sehingga diterjemahkan di sini benar dan saleh. Simeon inilah yang saat itu dituntun oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Nah, saat Simeon ada di bait Allah dan mengetahui Yusuf dan Maria membawa Yesus masuk ke bait Allah, Simeon menyambut kedatangannya. Justru malah Simeon terus menantangnya. Menantangnya itu menggendongnya, menggendongnya sambil memuji Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang kemudian membuat Simeon ini menjadi senang, memiliki sukacita, ada kelegaan di dalam dirinya? Karena kita melihat di dalam puji-pujiannya sangat terlihat bahwa ada sukacita di situ, ada kelegaan, ada harapan yang muncul saat Simeon melihat bayi Yesus yang saat itu kemudian digendongnya. Karena kita melihat di bacaan kita bahwa Simeon adalah orang yang saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Tentu menjadi sukacita saat pribadi yang ditunggu-tunggu, pribadi yang diharapkan, Sang Mesias yang diharap-harap datang. Tentu menjadi sukacita yang luar biasa bagi Simeon saat itu. Sehingga Simeon sudah tidak ada beban lagi saat ia mengetahui bahwa Sang Mesias sudah berada di dunia ini. Respon yang sama pun juga ditunjukkan oleh Hana, nabi perempuan yang lanjut usia, yang berumur 84 tahun. Saat melihat bayi Yesus, ia mengucap syukur kepada Allah, berbicara kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Jadi pergumulan yang sama. Simeon menantikan penghiburan bagi Israel, sedangkan Hana menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Persoalan yang sama, pergumulan yang sama. Dan kehadiran bayi Yesus itu membawa sukacita dan disambut dengan penuh rasa gembira, disambut dengan penuh semangat oleh Simeon dan Hana. Mereka adalah orang-orang yang taat, yang menjalin relasi yang baik dengan Allah selama mereka hidup. Terlebih jika kita melihat Hana di dalam kesendiriannya karena sudah lajang, tidak memiliki suami, dia hidup di bait Allah, dia melakukan puasa dan doa. Simeon juga dikatakan orang yang lurus jalannya. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua pribadi ini adalah pribadi yang baik relasinya dengan Tuhan. Pribadi yang memiliki hubungan yang erat, yang membangun hubungan yang baik kepada Allah selama mereka hidup. Relasi baik inilah yang sebenarnya membuat mereka mengerti dan mampu merasakan siapa bayi yang mereka jumpai. Saya mengandaikan jika Bapak Ibu sudah terbiasa dengan suami, menjalin hubungan yang baik dengan suami atau istri, saat kita mendengar suaranya dari jauh pun kita mengetahui apakah itu suami atau istri. Kita melihat dari belakang pun kita sudah mengetahui itu suamiku atau bukan, itu istriku atau bukan. Bahkan saat ada suara motor datang masuk ke rumah, kita pun sudah bisa membedakan. Kalau motornya Honda, padahal motor Honda banyak. Kalau motornya Yamaha, motor Yamaha banyak. Namun ada kepekaan, ada hubungan emosional yang terjalin saat kedekatan itu terus-menerus dibangun. Demikian pula terhadap Simeon dan Hana. Saat mereka semakin dekat kepada Tuhan, saat mereka semakin menyerahkan hidupnya dalam tuntunan Roh Kudus, mereka bisa mengetahui siapa bayi yang ada di hadapannya. Tidak ada yang mengatakan dia adalah Mesias, tidak ada yang memberitahu. Hanya dengan cukup melihat, mereka bisa merasakan. Dan dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus yang menuntun Simeon menuju bait Allah. Dari bacaan ini, maka kita akan bisa menggali beberapa pelajaran untuk kita renungkan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah relasi yang erat kepada Allah akan menghadirkan kelegaan, akan menghadirkan keyakinan yang semakin kuat dan ada sukacita di situ. Seperti halnya Hana, seperti halnya Simeon. Saat ia berjumpa dengan bayi Yesus, seakan bebannya terlepas. Yang tadinya menantikan penghiburan bagi Israel, yang tadinya menantikan kelepasan untuk Yerusalem, namun saat ketemu dengan bayi Yesus, mereka mengucap syukur. Ada kebahagiaan di dalam diri mereka. Ada kelepasan di dalam diri mereka. Bahkan Simeon mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Bahkan tidak ada lagi yang ingin Simeon ikat di dalam dunia ini. Bahkan nyawanya pun ia relakan. Ia sudah menyiapkan dirinya dan rela jika Tuhan memanggilnya. Kemudian yang kedua, kita semakin dimampukan untuk memiliki kepekaan merasakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tidak jarang setiap kita
saat kita mengalami pergumulan yang hebat, saat kita mengalami penderitaan yang berkepanjangan, kita merasa sendiri. Kita merasa berjalan sendiri, tidak ada teman yang menemani. Terlebih saat kita kemudian memutuskan diri untuk semakin menjauh dari Tuhan. Hubungan yang semakin renggang dengan Tuhan, maka hidup yang kita rasakan semakin hampa. Hidup yang kita miliki seakan-akan tidak memiliki arti. Penderitaan, kesukaran seakan-akan hanya kita pikul sendirian. Namun saat kita semakin menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan, maka kita memiliki kepekaan untuk merasakan bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Kita semakin peka untuk melihat setiap peristiwa yang ada di sekitar kita sebagai campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang ada di GKJ Bandungan. Mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan yang hebat, menghadapi kebingungan. Namun cobalah kita semakin menjalin relasi, membangun relasi itu dengan baik. Membangun relasi dengan baik kepada Tuhan, sehingga ada semangat, ada sukacita. Yang jelas bahwa kita merasa bahwa Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Ada di dalam GKJ Salatiga Timur, ada pula bagi GKJ Bandungan. Oleh karena itu terkhusus bagi saudara-saudara kami di GKJ Bandungan, teruslah semangat, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Teruslah berdoa, jangan pernah kasih kendor untuk kita terus-menerus berharap mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam kebenaran dan kepatuhan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan, serta kebahagiaan karena janji Allah yang telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Menyambut kedatangan Tuhan tidak hanya cukup saat kita kemudian bersuka cita, tidak hanya cukup saat kita kemudian merasa lepas, tidak hanya cukup saat kemudian kita hanya memuji namanya. Namun itu semua harus kita nyatakan dalam perilaku kita. Berperilaku di dalam kebenaran, perilaku di dalam kepatuhan. Terlebih lagi dalam situasi saat ini, kita juga bisa belajar menjadi pribadi yang patuh. Patuh terhadap protokol kesehatan, memiliki kepedulian terhadap sesama, peduli menjaga diri untuk saat ini, sama juga peduli menjaga sesama, menjaga orang-orang di sekitar kita. Kepatuhan, kebenaran, hidup yang benar, rasa syukur, itu semua menjadi cara kita menyambut Tuhan dengan kebaikan, menyambut Tuhan dengan sukacita, menyambut Tuhan di dalam kebenaran. Janji Tuhan sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini, apa yang akan kita lakukan dalam menyambut Tuhan, dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya? Mari kita memantapkan diri kita, mari kita meneguhkan iman kita, dan terus-menerus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menjalin relasi yang baik kepada Tuhan, sehingga kita pun akan benar-benar menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa keraguan, dengan penuh pengharapan, tanpa ada rasa takut. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, maka jagalah itu, peliharalah itu di dalam hidup yang benar,
di dalam kepatuhan kepadanya. Kiranya kita akan terus-menerus menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita dan bahagia di dalam menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita menyatakan doa syukur dan syafaat. Syukur untuk kasih, rencana serta berkat pertolongan Tuhan. Anak yang lahir sebagai penebus dunia yang penuh dengan jerat dosa. Betapa hati kami tidak bersukaria bila penebus itu datang. Sukacita dan kegembiraan Natal masih tetap kami rasakan di masa pandemi saat ini. Kami ingin terus menjaga sukacita dan kegembiraan ini dengan terus menyatakan kasih kepada sesama, seperti Tuhan mengasihi kami. Berjalan di tengah pandemi coronavirus ini, rasa takut, khawatir masih kerap kali menyerang, terlebih dengan melihat semakin banyaknya saudara kami yang positif virus corona. Ajarkan kami untuk terus berwaspada, saling mengingatkan, bersadar diri untuk saling menjaga satu sama lain dengan mengikuti protokol kesehatan. Bagi pemimpin bangsa Indonesia yang saat ini sedang menanggung beban berat ditambah dengan adanya kelompok-kelompok yang kerap membuat onar di dalam negeri, Tuhan kiranya mampukan beliau untuk tetap berjalan dan bekerja sesuai dengan rencana-Mu. Vaksin sebagai bagian dari upaya melawan adanya coronavirus ini, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga dapat dipergunakan
dan berdampak positif bagi kami bangsa Indonesia. Kami yang terkhusus untuk Kota Salatiga dan sekitarnya, Bandungan dan sekitarnya, Tuhan didiklah kami untuk menjadi manusia yang patuh dan taat untuk melakukan protokol kesehatan guna menjaga orang-orang di sekitar kami dari penyebaran virus corona. Untuk saudara kami yang terdampak pandemi saat ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, susah dalam menjalankan proses belajar dan mengajar, hubungan keluarga yang tidak harmonis, kondisi ekonomi yang semakin berat, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidup kami untuk dapat kuat menjalani semua ini dan tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepadamu. Demikian pula untuk setiap saudara kami yang menyatakan kasihnya dengan ikut serta mengabdikan diri dengan menjadi tim medis, tim penelitian dan pengembangan, sukarelawan, aparatur keamanan, dan para dermawan. Tuhan kiranya terus melindungi mereka dalam setiap kegiatannya. Kami juga menyerahkan gerejamu keluarga besar GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan yang telah terus berkomitmen untuk melayani dan memelihara iman jemaat. Tuhan berkati untuk setiap ibadah minggu online ataupun tatap muka, ibadah sekolah minggu, pelayanan diakonia. Berkatilah pula untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Sri Bangunus Mono, Bapak Vikaris Nugroho Wisnu Trisasongko, juga terkhusus Bapak Pendeta Matius Rusmianto, majelis, tim multimedia, komisi, pegawai kantor dan pekerja yang senantiasa melayani sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk 3 pepanan Ngelawan, Karanggundang, dan Gombang Setro yang tahun depan akan bersiap dibiarkan menjadi gereja yang dewasa. Tuhan sendirilah yang menjadi andalan kami dan harapan kami. Setiap usaha yang sudah dilakukan kiranya Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan pergumulan saudara kami di Gombang Setro yang masih terus bergumul dengan status gereja. Sungguh kami hanya berserah dan mengandalkan Tuhan. Rencanamulah yang terjadi atas jemaat Gombang Setro. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami, gereja kami, bangsa kami dalam kasih dan rencanamu. Doa yang kami panjatkan ini berlandaskan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, yang telah mengajarkan berdoa, doa Bapa kami. Jangan bawa kami
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait yang pertama, Tabuh Gendang. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah ya Tuhan salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan. Majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah minggu ini dengan menyanyikan PKJ 212, bait yang pertama, Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih